warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifael Maufira Oktaviani, NIM C91218110, Prodi Hukum Keluarga kelas D semester 4, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Akan mempresentasikan sesuatu untuk memenuhi tugas hukum acara pidana. Bab pertama yang akan saya jelaskan adalah pidana dan pemidanaan. Jadi, pidana menurut bahasa sastra Belanda, pidana adalah hukuman. Kemudian untuk pidana secara istilah sendiri adalah sanksi yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum karena telah melanggar hukum. Kemudian tindak pidana itu ada dua, yaitu pidana kejahatan, kemudian pidana pelanggaran. Untuk jenis-jenis pemidanaan itu ada dua juga, ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Kalau pidana pokok sendiri itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Untuk pidana tambahan ada penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Kemudian bab kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai putusan. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah syarat objektif, yang kedua adalah syarat subjektif. Mengenai jenis-jenis putusan, ada tiga. Jenis putusan yang pertama adalah putusan pemidanaan. Yang kedua ada putusan bebas. Kemudian yang terakhir ada putusan lepas. Kemudian yang ketiga adalah penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang. Nah, siapa saja yang berwenang dalam menahan tersangka? Ada penyidik, ada penuntut umum, dan ada hakim. Kemudian ada syarat-syarat penahanan. Ada di pasal 21 KUHP. Syarat yang pertama adalah syarat subjektif, yaitu apabila tersangka ini telah melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah telah cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Contohnya adalah tersangkanya kabur. Nah, itu bisa dilakukan penahanan. Syarat penahanan yang kedua adalah syarat objektif. Dikatakan syarat objektif karena syarat ini itu bisa diuji atau tidak oleh orang lain. Kemudian jenis-jenis penahanan. Yang pertama adalah penahanan rumah tahanan negara. Yang kedua ada penahanan rumah, dan yang terakhir ada penahanan kota. Kemudian penahanan itu sendiri ada jangka waktunya. Untuk jangka waktu penahanan oleh penyidik adalah 20 hari. Jika belum selesai maka diperpanjang selama 40 hari. Jika belum selesai selama 60 hari maka harus dibebaskan. Untuk penuntut umum diberi jangka waktu selama 20 hari. Jika belum selesai maka diperpanjang 30 hari. Jika belum selesai selama 50 hari maka harus dibebaskan. Kemudian untuk hakim pengadilan negeri itu diberi jangka waktu penahanan selama 30 hari. Jika belum selesai maka diperpanjang selama 60 hari. Jika 90 hari itu belum selesai maka tersangka harus dibebaskan. Kemudian untuk hakim Mahkamah Agung. Untuk hakim Mahkamah Agung diberi jangka waktu 50 hari. Jika belum selesai maka diperpanjang 60 hari. Jika belum selesai juga, maka harus dibebaskan. Kemudian yang kelima, ada pengajuan pembebasan bersyarat. Nah, hal ini diatur pada pasal 15 ayat 1 KUHP. Nah, pembebasan bersyarat ini dapat dilakukan apabila narapidana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, narapidana telah menjalani masa pidana selama 2/3 dari ketentuan masa pidana, paling sedikit yaitu 9 bulan. Kemudian yang kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, paling singkat 9 bulan terakhir dihitung dari 2/3 masa pidana. Kemudian yang ketiga, telah mengikuti program pembinaan atau asimilasi yang diterima oleh masyarakat seperti kegiatan pendidikan, kegiatan keterampilan, latihan keterampilan, kerja sosial pada lembaga sosial dengan baik, tekun, dan bersemangat.
Kemudian untuk narapidana yang terkait kasus terorisme, korupsi, narkotika, kejahatan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional harus telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah atau 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Kemudian yang kelima, bagi narapidana terkait terorisme, korupsi, narkotika, kejahatan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian, syarat yang keenam adalah bagi narapidana terorisme harus menyatakan secara tertulis ikrar kesetiaan kepada NKRI atau tidak akan mengulangi perbuatannya bagi narapidana warga negara asing. Kemudian syarat yang ketujuh, bagi narapidana terorisme harus telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kemudian yang ke-8, bagi narapidana korupsi harus telah membayar lunas denda atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian bab selanjutnya adalah tentang residivis. Residivis berasal dari bahasa Perancis re yang berarti lagi dan ceda yang berarti jatuh. Dalam arti luas, residivis adalah pengulangan tindak kejahatan pidana yang sama atau yang sejenis atau yang tidak sejenis. Contohnya mengenai residivis sendiri ditempatkan dalam bab khusus, yaitu dalam buku 2 KUHP bab 31 tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab, yaitu dalam pasal 486 sampai 488 KUHP, dan dalam pasal tersebut dipisahkan 3 golongan kejahatan. Kemudian syarat orang yang dikatakan residivis adalah yang pertama, orangnya harus sama. Jadi kalau misalnya si A pernah melakukan pencurian, kemudian ada si B melakukan pencurian, maka tidak bisa dikatakan residivis karena orangnya berbeda. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hukum. Jadi, tindak pidana yang terdahulu harus sudah dijatuhi keputusan hukum. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, si pelaku sudah pernah menjalani hukuman yang dijatuhi kepadanya. Jadi kalau misalnya tadi kan sudah dijatuhi hukuman, nah syarat yang ketiga ini sudah menjalani hukuman. Misalnya sudah 12 tahun penjara, dia udah keluar, ngulangin lagi. Nah ini syarat yang ketiga, maksud dari syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Maksud dari jangka waktu tertentu adalah yang pertama, sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian. Yang kedua, sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan. Yang ketiga, apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa dan pelaku yang sama itu melakukan tindak pidana lagi. Kemudian syarat yang terakhir adalah aturan pengulangan kejahatan hukuman ditambah dengan sepertiga. Contoh, Andi mendapat hukuman penjara 6 tahun, lalu ia melakukan kejahatan yang sama atau residivis, maka hukuman Andi ditambah sepertiga dari hukuman awal. Total hukuman Andi menjadi 8 tahun, kayak gitu. Jadi misalnya, Andi kan pertama sudah melakukan pencurian. Nah, dia udah dihukum 6 tahun. Kemudian setelah dia keluar dari penjara, dia melakukan pencurian lagi. Ini dinamakan residivis. Maka hukuman melakukan pencurian yang kedua ini ditambah sepertiga hukuman dari hukuman yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah bab tentang penyelidikan dan penyidikan. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan adalah kegiatan untuk menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Terdapat pada pasal 1/2 KUHP. Kemudian proses selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan itu adalah kegiatan mencari alat bukti untuk menemukan tersangka. Terdapat pada pasal 1/2 KUHP. Tujuannya 1. Menemukan alat bukti. Yang kedua, membuat terang perkara. Yang ketiga, menentukan tersangka. Setelah itu dibuat atau dicatat dalam BAP atau berita acara pemeriksaan untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan.
Di dalam hukum acara pidana sendiri ada beberapa asas. Salah satunya adalah asas oportunitas. Asas oportunitas adalah salah satu asas terpenting di dalam hukum acara pidana Indonesia. Oportunitas yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam konteks hukum acara pidana, asas oportunitas ini merupakan pengecualian dari asas legalitas, yaitu berarti tiap perbuatan pidana harus dituntut. Adapun isi dari asas oportunitas tersebut adalah sebagai berikut. Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum bukan hukum, diatur dalam pasal 14 huruf H KUHP. Menurut asas ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum. Contoh kasusnya, dalam kasus Bibit Sama Trianto dan Chandra M. Hamzah yang disepakati menjadi tersangka dalam kasus tindak kriminalisasi, namun kasus tersebut tidak diproses lantaran ditakutkan mengganggu kinerja KPK yang menaungi kepentingan umum, karena mereka berdua ini adalah keduanya merupakan pimpinan KPK. Dalam hal ini, menurut asas oportunitas, jaksa berhak untuk menghentikan penuntut dan tidak menuntut tersangka tindak pidana. Selanjutnya yaitu asas in dubio pro reo. Asas ini pertama kali dimunculkan dalam sistem hukum Romawi dalam karya Egidio Bossi pada tahun 1566. Frasa in dubio pro reo diartikan sebagai jika ada keraguan-raguan mengenai sesuatu hal, haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Kemudian untuk penerapan asas in dubio pro reo sendiri, ini digunakan apabila majelis hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keraguan-raguan apakah terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah. Dan bila hakim masih memiliki keraguan tersebut, maka berlakulah pasal 183 KUHP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Maka asas in dubio pro reo ini harus menguntungkan terdakwa. Putusannya harus menguntungkan terdakwa. Dalam hukum acara pidana sendiri itu ada alat bukti. Jadi masing-masing pihak yang berperkara itu harus mempunyai alat bukti. Nah, minimal alat buktinya adalah dua alat bukti yang sah. Dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP, itu yang pertama alat buktinya adalah keterangan saksi. Kemudian alat bukti yang kedua adalah keterangan ahli. Alat bukti yang ketiga ada surat. Kemudian yang keempat ada alat bukti petunjuk. Kemudian alat bukti yang kelima adalah keterangan terdakwa. Sekian penjelasan materi hukum acara pidana pada semester 4 kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan ilmu yang manfaat untuk saya sendiri dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.